Shalom, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari UTS Praktikum Kecerdasan Buatan. Baiklah, saya Vesi alias Simanjuntak akan mempresentasikan praktikum yang pertama, yang dimana kode dasar yang pertama adalah datanya. Bagian ini adalah dasar dari program. Graf digunakan untuk merepresentasikan peta kota, di mana setiap node menunjukkan lokasi dan setiap pasangan berisi tujuan serta biaya perjalanan. Misalnya, dari A ke B memiliki biaya 2, dari A ke C memiliki biaya 4. Sedangkan kode heuristik adalah nilai perkiraan jarak dari setiap node ke tujuan G. Nilai ini digunakan oleh algoritma tertentu untuk menemukan arah pencarian agar lebih cepat sampai ke tujuan. Baiklah, selanjutnya kode untuk BVS. Pada kode BVS ini digunakan struktur data yaitu queue. Node pertama yang masuk akan diproses terlebih dahulu. Program akan mengambil node dari depan, lalu bergerak atau mengecek apakah node tersebut adalah tujuan. Jika belum, maka semua tetangganya akan dimasukkan ke dalam queue. Karena menggunakan antrian, BVS akan menjelajah secara melebar. Artinya semua node pada satu level akan diperiksa sebelum masuk ke level berikutnya. BVS tidak menggunakan heuristik sehingga tidak mengetahui arah tujuan dan cenderung memeriksa banyak node. Selanjutnya adalah kode untuk DVS, di mana pada DVS menggunakan struktur data yaitu stack. Node terakhir yang masuk akan diproses terlebih dahulu. Hal ini membuat algoritma langsung masuk ke satu jalur sampai mentok. Program ini juga menggunakan ViState agar tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. DVS tidak mempertimbangkan biaya dan juga tidak menggunakan heuristik, sehingga bisa saja menemukan jalur yang bukan terbaik. Selanjutnya adalah kode untuk greedy, di mana greedy menggunakan priority queue yang diurutkan berdasarkan nilai heuristik. Node dengan nilai heuristik paling kecil akan diproses terlebih dahulu, karena dianggap paling dekat ke tujuan. Namun, algoritma hanya melihat heuristik dan mengabaikan biaya perjalanan yang sudah ditempuh, sehingga bisa menghasilkan jalur yang optimal, yang tidak optimal. Selanjutnya ada kode A*, di mana A* menggunakan kombinasi antara biaya yang sudah ditempuh dan estimasi jarak ke tujuan atau nilai ini disebut Fn. Dengan cara ini, A* tidak hanya memilih jalur yang terlihat dekat, tetapi juga mempertimbangkan apakah jalur tersebut murah dan tidak. Inilah yang membuat A* menjadi algoritma yang paling optimal. Baiklah, yang terakhir adalah bagian kode untuk memanggil output. Kode ini digunakan untuk menjalankan semua algoritma pencarian dan menampilkan hasil ke layar. Fungsi run all screens berfungsi sebagai pengatur utama yang memanggil setiap algoritma satu per satu. Di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah dictionary bernama algorithms yang berisi pasangan nama algoritma dan fungsi yang akan dijalankan. Misalnya, BVS akan menjalankan fungsi BVS, DVS menjalankan fungsi DVS, dan seterusnya. Dengan cara ini, program bisa memanggil semua algoritma secara otomatis tanpa menulis satu per satu. Selanjutnya, program mengecek header atau judul tabel menggunakan perintah print. Header ini berisi kolom algoritma, path, cost, dan exploit, sehingga hasil yang ditampilkan menjadi rapi dan mudah dibaca.
Setelah itu, program melakukan perulangan menggunakan for name fun in algorithm items. Pada bagian ini, setiap algoritma akan dijalankan dengan parameter yang sama, yaitu dari node A sebagai titik awal dan node G sebagai tujuan. Selanjutnya ada path yang berupa list akan diubah menjadi bentuk string menggunakan join path agar tampil seperti jalur nyata. Misalnya A ke B, ke D, dan ke G. Terakhir, semua hasil tersebut dicetak dalam bentuk tabel sehingga bisa langsung membandingkan performa setiap algoritma. Bagian bawah yaitu if name main run all searches berfungsi untuk memastikan bahwa fungsi tersebut dijalankan saat program dieksekusi. Dengan kata lain, inilah bagian yang benar-benar memicu program untuk berjalan dan menghasilkan output. Dan jika dijalankan, output akan menghasilkan atau menunjukkan hasil dari masing-masing algoritma. Yang dimana algoritma BVS dengan path solusi A ke B, ke D, ke G dengan cost 9 dan explored 10 begitu. Dan explored 7 begitu seterusnya. Baiklah, masuk ke analisis perbandingan. Terlihat di situ BVS boros karena eksplorasinya banyak. DVS tidak stabil dan greedy, cepat tapi bisa salah. A-star paling efisien dan optimal. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Yohana Lestari Hutasohid akan mempresentasikan hasil praktikum 2 mengenai local search. Fokus utamanya yaitu membandingkan dua algoritma optimasi yaitu hill climbing dan simultaneous engineering. Langkah pertama dalam proyek ini adalah menentukan fungsi objektif. Kami menggunakan fungsi fx sama dengan min x pangkat 2 tambah 6x tambah 5. Secara matematis, ini adalah kurva parabola yang terbuka ke bawah. Titik puncaknya atau global optimum berada di x sama dengan 3 dengan nilai fungsi 14. Tugas algoritma yang kami buat adalah mencari titik x sama dengan 3. Ini secara otomatis meskipun kita memulai pencarian dari titik yang jauh seperti min 8 atau 8. Kemudian kita masuk ke algoritma yang pertama yaitu hill climbing. Di dalam kode ini fungsi bekerja dengan prinsip pendakian murni. Inisialisasinya kode menerima start x sebagai titik awal dan step size misalnya 0,01 sebagai ukuran langkah. Di dalam loop, kode akan mengecek dua tetangga yaitu satu langkah ke kiri atau x min step dan satu langkah ke kanan atau x tambah step. Jika salah satu tetangga memiliki nilai fungsi fx yang lebih tinggi dari posisi saat ini, maka algoritma akan langsung pindah ke posisi tersebut. Proses ini berulang terus sampai tidak ada lagi tetangga yang lebih tinggi. Algoritma ini sangat cepat dan efisien, namun ia bersifat deterministik dan kaku. Jika fungsi memiliki banyak bukit kecil, hill climbing akan terjebak di puncak terdekat dan tidak akan pernah sampai ke puncak tertinggi yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi kekakuan hill climbing, kami mengimplementasikan simultaneous engineering. Algoritma ini jauh lebih fleksibel karena terinspirasi dari proses pendinginan logam. Nah, di dalam kode ini kami menggunakan variabel temp dan cooling rate. Awalnya suhu ini diatur sangat tinggi. Berbeda dengan kami, SA memiliki tetangga secara acak. Kuncinya ada pada penerimaan solusi. Jika tetangga baru lebih buruk atau lebih rendah, algoritma tidak langsung menolaknya.
Kemudian kami menggunakan rumus P sama dengan E. Selama suhu T masih tinggi, algoritma memiliki peluang untuk mengambil langkah turun atau langkah yang lebih buruk. Tujuannya adalah untuk melompat keluar jika terjebak di puncak palsu agar bisa menemukan puncak yang lebih tinggi di area yang lain. Setiap iterasi suhu diturunkan perlahan, semakin dingin suhunya, semakin stabil juga algoritma tersebut hingga akhirnya menetap di puncak tertinggi. Setelah menjalankan kode dengan 3 titik awal yang berbeda, yaitu min 8, 0, dan 8, hasil analisis kami pada fungsi parabola ini, kedua algoritma berhasil menemukan puncak X sama dengan 3, namun simulated engineering sering memberikan hasil seperti 2,99 atau 3,01. Ini menunjukkan sifat stokastik atau acaknya, di mana hasil akhir sangat dipengaruhi oleh proses pendinginan. Hill climbing menang dalam hal kecepatan eksekusi karena logikanya sederhana. Namun dalam masalah dunia nyata yang kompleks, hill climbing sangat rentan gagal karena sering terjebak di lokal optimum. Jika kita melihat grafik, garis merah hill climbing bergerak lurus ke puncak, sedangkan garis biru SA mungkin terlihat sedikit berfluktuasi sebelum akhirnya menetap. Ini menunjukkan proses eksplorasi yang dilakukan oleh SA. Sebagai kesimpulannya, hill climbing adalah pilihan terbaik untuk fungsi sederhana yang memiliki satu puncak. Namun untuk masalah optimasi yang rumit dan penuh jebakan, simulated engineering jauh lebih tangguh karena kemampuannya untuk mengeksplorasi seluruh ruang pencarian sebelum fokus pada hasil terbaik. Kemudian soal yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, dengan saya Lestari Aslinda Manulang akan menjelaskan tugas 3 yang dimana tugasnya yaitu AI versus AI, yang dimana menentukan siapa yang lebih cerdas dalam menggunakan adversarial search. Pada kode program yang kami buat, saya akan menjelaskan sedikit dari kode programnya. Yang pertama, kami membuat fungsi minimax standar yang digunakan untuk mencari skor optimal tanpa optimasi, di mana nodes indeks 0 ditambah 1, yang artinya menghitung jumlah node yang dikunjungi. Jika array habis, return 0 atau terminal state. Jika max, maka pilih nilai maksimum dari kiri atau kanan. Dan jika min, pilih nilai minimum. Jadi, minimax mengekspor semua kemungkinan atau brute force. Di sini juga kami membuat fungsi minimax alpha beta, yang dimana ini merupakan versi optimasi dari minimax. Alpha adalah nilai terbaik untuk max dan beta nilai terburuk untuk min. Jika beta lebih kecil sama dengan alpha, maka stop running. Artinya cabang yang tidak mungkin dipilih tidak dihitung. Baik, pada kode program yang kami buat juga menggunakan display report, yang dimana untuk menampilkan hasil array, permainan, skor optimal, jumlah node minimax versus alpha beta, efisiensi, atau beberapa node yang dipangkas. Kami juga menggunakan kode program plot efisiensi, yang dimana membuat grafik perbandingan, di mana minimax lebih banyak node dan alpha beta lebih sedikit node. Lanjut ke kode program run experiment, di mana program pertama array berisi 3912, di mana ketika dijalankan ada minimax, alpha, beta, dan tampilkan hasil plus grafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dari tugas 3, di mana strategi optimal max dari hasil. Langkah terbaik pertama yang diambil yaitu ambil kanan sebanyak 2. Ini karena jika mengambil 3, min bisa mengambil 9
min bisa mengambil 9 langkah, ini rugi. Dan jika mengambil 2, max bisa mengontrol permainan. Hasil akhir jadi skor optimal max 1-1. Kita masuk ke analisis perbandingan minimax versus alpha beta, di mana algoritma minimax memiliki not evaluasi 31 dan algoritma alpha beta memiliki not evaluasi 23, yang artinya alpha beta lebih efisien karena mengurangi 8 not. Analisis yang ketiga yaitu kenapa pruning tidak mengubah hasil. Itu karena alpha beta hanya memotong cabang. Pasti tidak optimal. Alpha beta tidak mengubah hasil karena hanya memangkas cabang yang tidak mempengaruhi keputusan optimal. Jika sudah ada pilihan lebih baik, cabang lain tidak perlu lagi, di mana hasil tetap sama 1-1, jadi tapi lebih cepat. Jadi kesimpulannya, minimax akurat tetapi lambat karena mencek semua kemungkinan. Alpha beta akurat dan lebih cepat karena ada pruning. Saya akan menjelaskan output dari kode program tugas 3, yang dimana output dari hasil kode program yaitu skor optimal yang diperoleh adalah 1-1, minimax mengevaluasi 31 not, sedangkan alpha beta hanya 23 not. Hal ini menunjukkan bahwa alpha beta lebih efisien karena mampu memangkas 8 not tanpa mengubah hasil. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.